Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah, ini lafal-lafal yang sering kita dengar, tidak jadi masalah ya. Namun kita berusaha mengikuti takbir yang diucapkan para salaf karena mereka lebih tahu bagaimana mengagungkan Allah dan mereka lebih tahu bagaimana mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Hajar rahimahullah pernah berkata, "Waqad uhditsa fi hadzal zaman ziyadatun fi dzalika la aslalaha." Telah diada-adakan di zaman beliau, di zaman ini, di zaman Ibnu Hajar, tambahan-tambahan dalam takbir yang tidak ada asalnya. Begitu ya Ustadz. Ternyata Ustadz sekarang sudah paham. Ternyata tidak semua yang namanya muhdas, kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Buktinya Ustadz mengatakan, jika penambahan lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira ila akhirih itu adalah sesuatu yang muhdas. Namun Ustadz mengatakan tidak masalah, sekalipun kalau yang lebih baik itu mengikuti yang diajarkan oleh para salaf. Gitu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal a'idin wal faizin wal makbulin. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video, sebuah ceramah yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahabi, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Beliau mengupas atau membahas masalah takbir hari raya, di mana pada zaman sekarang itu banyak penambahan lafaz-lafaz takbiran yang tidak pernah dikenal pada zaman salafus soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, dan macam-macam. Lafaz-lafaz penambahan sigot takbir seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh para salafus soleh. Namun Ustadz Firanda itu mengatakan bahwa tidak masalah penambahan lafaz-lafaz takbir yang kita kenal saat ini, tidak masalah. Walaupun yang lebih baik tentunya mengikuti yang diajarkan oleh para sahabat, para salaf, karena merekalah yang lebih tahu bagaimana caranya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu garis bawahi, tidak masalah, berarti tidak dosa, berarti tidak bid'ah. Sesuatu yang muhdas, sesuatu yang diada-ada, berarti tak seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi selama ini, yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi selama ini, yaitu kulla muhdasatin bid'ah. Setiap perkara baru yang diada-adakan ini adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat tentunya adalah calon-calon penghuni neraka. Selama ini kita kan sering dengar bahwa Ustadz Wahabi itu tidak boleh katanya membagi bid'ah menjadi dua, menjadi hasanah dan menjadi sayyi'ah. Karena Rasulullah SAW yang bilang bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan itu adalah sesat. Nah, begitu katanya. Walaupun pada kenyataannya Ustadz Wahabi ini malah banyak membagi bid'ah. Ada bid'ah akidah, ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah dunia, ada bid'ah urusan agama. Dan ini pun tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Nabi tidak pernah ada isyarat pembagian bid'ah seperti itu. Silahkan datangkan kalau pernah Nabi membagi-bagi. Kalau setiap bid'ah tidak bisa dibagi, lafaz kullu bid'atin itu tidak bisa dibagi, maka jangan juga dibagi menjadi akidah, menjadi amaliyah, menjadi bid'ah dunia, menjadi bid'ah akhirat. Jangan dibagi-bagi seperti itu juga. Itu menentang Nabi juga namanya. Kalau Anda menolak bid'ah, pembagian bid'ah hasanah dan pembagian bid'ah sayyi'ah. Dan di dalam keterangannya, beliau Pak Dr. Firanda ini mengutip pernyataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathil Bari. Mari saya akan bacakan sedikit apa pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang penambahan lafaz-lafaz takbiran itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Doktor itu terdapat di dalam kitab beliau Fathil Bari di juz kedua.
tepatnya di halaman 536. Itu di bawah sebelum alinea baru itu, waqad uhdisa fi hadzal zaman, telah diada-adakan pada zaman ini. Berarti pada zaman beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah bermacam-macam versi sigat dari takbir hari raya itu, sudah bermacam-macam, sehingga beliau mengatakan waqad uhdisa fi hadzal zaman, telah diada-adakan takbir itu di zaman saya, di zaman ini, kata beliau itu, ziyadatun fi dzalika, penambahan lafaz sigat takbir hari raya. Padahal la aslalaha, semua yang diada-adakan pada zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la aslalaha, tidak ada asalnya di dalam syariat. Tetapi sekali lagi kata Ustadz Firanda tadi, tidak masalah, begitu kan? Ya, kalau kita lihat kitab-kitab Kutubis Syafi'iyah seperti Tuhfatul Muhtaj dan lain-lain sebagainya, di situ dijelaskan juga apa yang dibiasakan oleh orang-orang dalam penambahan lafaz sigat takbir itu tidak masalah juga, tidak apa-apa, baik, bahkan mengatakan ya sunu, baik seperti itu, dianggap baik masih itu. Penambahan bahkan ditambah sholawat setelah takbiran itu, setelah sigat takbir itu tidak masalah. Karena memang masalah ini ulama itu sebenarnya tidak memahami bid'ah sebagaimana pemahaman orang-orang Wahabi. Karena orang-orang Wahabi mengatakan astagfirullah setelah sholat ditambah al-azim saja itu salah, keliru katanya. Ditambah al-azim karena tidak pernah dicontohkan oleh salaf. Nah, padahal kalau masalah takbiran ini tidak masalah, kan ini konsep bid'ah mereka sebenarnya rancu. Konsep bid'ah yang dipahami oleh mereka sebenarnya kacau, rancu. Membaca astaghfirullahaladzim karena yang kewarid, yang ada, yang datang dari Rasulullah dan para sahabat itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi mengatakan kalau membaca astaghfirullahaladzim ditambah al-azim ini sudah menjadi bid'ah. Kenapa menjadi bid'ah? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, tapi sekarang Pak Firanda itu ketika menambah sigat takbir, ingat ini masalah ibadah juga, bukan dunia takbir ini. Takbir, sigat takbir di hari raya ditambah dengan seperti itu, yang seperti biasa kita dengar saat ini itu, Ustadz Firanda mengatakan tidak masalah. Ini sama-sama penambahan yang tidak pernah diajarkan oleh salafus soleh. Kenapa berbeda hukumnya seperti ini? Ini menandakan bahwa konsep bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi adalah rapuh, kacau. Jadi kan lucu kemudian itu ya. Kalau astagfirullahaladzim karena yang kewarid dari Rasulullah astagfirullah ditambah astagfirullahaladzim bid'ah. Membaca bismillahirrahmanirrahim karena yang kewarid dari Rasulullah itu bismillah setiap mau makan ditambah bismillahirrahmanirrahim, ini menjadi bid'ah karena tidak dicontohkan. Nah, tetapi ketika sigat takbir menjadi tidak masalah. Gimana ini? Sama-sama penambahan, sama-sama tidak diajarkan oleh Rasulullah, sama-sama muhdas, tapi hukumnya berbeda. Dan ini kenyataan ya. Kenyataannya lagi, para syekh-syekh mereka di Arab Saudi, baik di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, silahkan lihat, cek di YouTube jenengan itu. Di situ para syekh-syekhnya itu ketika membaca sigat takbir hari raya banyak melakukan penambahan-penambahan juga itu yang tidak diajarkan oleh salaf. Kenapa ini tidak bid'ah? Kenapa ini menjadi tidak masalah, Pak Doktor? Sama-sama muhdas, sama-sama perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Ingat, takbir itu agama, masalah agama, bukan urusan dunia itu.